Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian ensiklopedia Salat jilid yang kedua. Sebelum saya mulai kajian ini, sebagaimana saya pernah menyampaikan di kajian Rabu di bandara, juga di beberapa hari yang lalu di Istiqlal di hari Selasa, dan saya sampaikan lagi di hari Sabtu ini di BDI, bahwa dulu-dulu saya kalau mau pergi umroh, biasanya saya ngomong H-7, jadi saya bilang di kajian minggu depan libur. Dan 2 bulan terakhir saya tidak pernah bilang lagi bahwa saya akan berangkat dan kajiannya libur. Mungkin teman-teman merasakan sendiri, tiba-tiba ketika datang pernah yang ngisi Ustadz Abu Yaman, pernah juga yang ngisi 2 minggu lalu Ustadz Azmi. Dan ini saya sengaja, saya tidak beritahu. Tujuannya adalah supaya teman-teman khususnya yang terbiasa hadir di kajian saya juga membiasakan diri untuk mendengar Ustadz dengan gaya penyampaian yang berbeda-beda. Mungkin saya biasa menyampaikan dengan adanya pembaca. Ada pembaca bahasa Indonesia yang kita mendengarkan bacaannya, kemudian saya mensyarah. Kemudian misalnya Ustadz Azmi 2 minggu lalu dengan gaya yang berbeda. Beliau pakai PDF, beliau bacakan Arabnya, kemudian diterjemahkan sendiri. Mungkin caranya berbeda, tujuannya berbeda. Kalau saya tujuannya adalah supaya kitab yang tebal-tebal ini, 3 jilid semuanya tamat dan terdokumentasi. Tujuan pribadi saya sebelum saya wafat maksudnya. Jadi saya berharap saya meninggal dalam keadaan saya punya amal jariah seperti video kajian ensiklopedia Salat 3 jilid, meskipun kitabnya tebal-tebal tapi videonya lengkap, dengan harapan mungkin ada dai-dai yang muda di tahun-tahun yang akan datang juga ingin mengajarkan kitab yang sama, mereka bisa menyimak rekaman-rekaman saya. Adapun Ustaz Azmi, beliau suka dengan PDF bahasa Arab yang dibaca sendiri, terjemahkan sendiri, karena beliau punya target ingin memotivasi supaya teman-teman mau ikut kelas-kelas bahasa Arab. Ya, maka ini cara yang berbeda-beda, gaya dan target yang berbeda-beda. Kita berharap agar teman-teman bisa mengikuti kajian ini secara konsisten, istiqomah, siapapun yang menyampaikannya. Ya, karena ada juga sebagian teman-teman yang berkata setelah meninggalnya Ustadz Abdurrahman, saya nggak pernah ngaji lagi, saya sudah kehilangan semangat belajar. Bukankah ada banyak Ustadz yang mengajar? Dijawab, ya saya belum terbiasa sama yang lain, saya lebih suka Ustadz Abdurrahman, saya maunya beliau dan seterusnya. Ya, dan ini akan menjadi pahala jariah yang berhenti, baik untuk guru yang sudah wafat maupun kita sendiri. Kita yang belajar berhenti pahalanya. Guru yang kita dulu ambil ilmunya tentu tidak menginginkannya untuk kita berhenti belajar setelah wafatnya. Maka ini mungkin usaha saya. Ya, tadi saya sore lobby Ustadz Rafi'i, cuman belum ketemu aja jadwalnya. Beliau juga ada jadwal keluar kota yang lain. Semoga suatu saat
bisa switching jadwal gitu. Jadi teman-teman sudah bisa dapat ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Saya wafat, teman-teman bisa ngambil dari ustadz yang lain. Ustadz yang lain wafat, ngambilnya dari ustadz yang lain, dan seterusnya. Nanti insya Allah, karena di kajian ini belum ada bagi coklat bulan ini, nanti setelah selesai kajian, di ikhwan ada bagi sama saya, di akhwat ada pembagian coklat juga sama istri saya, insya Allah. Semoga malam ini bisa makan coklatnya beli dari umroh. Next time teman-teman juga yang belum pernah umroh semoga bisa umroh, dan yang sudah pernah semoga Allah mudahkan lagi. Sekarang di halaman 669 dari kitab Arabnya, sedangkan di kitab berbahasa Indonesia halaman 160. Masih dalam masalah mengikuti imam. Kata penulis, irtifa'u makanil imami al-yasir alal ma'mumina la yadur. Apabila tempat berdirinya imam itu lebih tinggi daripada tempatnya makmum berdiri, maka itu tidak mengapa. Apabila memang perbedaan tingginya tidak terlalu besar. Boleh dikasih contoh di dekat situ? Teman-teman tuliskan. Contoh, pernah lihat di Islamic Center Balikpapan. Imam punya panggung sendiri. Boleh dikasih contoh begitu? Contoh, panggung imam di Islamic Center Balikpapan. Dan ada sebagian masjid yang memang bagian imam dikasih keramik lebih tinggi, kira-kira mungkin 15-30 cm. Maka ini insya Allah tidak mengapa. Coba dibaca. Poin keempat, meninggikan tempat imam sedikit atas para makmum tidak mengapa. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan Nabi SAW pernah duduk di atas mimbar pada hari pertama mimbar itu diletakkan. Beliau bertakbir di atas mimbar tersebut, kemudian ruku, dan setelah itu beliau turun dengan cara mundur. Selanjutnya, beliau bersujud di pangkal mimbar, kemudian kembali lagi. Setelah selesai, beliau menghadap kepada orang-orang seraya bersabda, Ayyuhan nas, innama sona'tu hadha lita'tammu bi wa lita'lammu salati. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku melakukan hal ini supaya kalian mengikutiku dan agar kalian mengetahui salatku. Dalam sebuah lafaz disebutkan Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar setelah mimbar itu dikerjakan dan diletakkan. Beliau pun menghadap ke kiblat dan bertakbir, sedang orang-orang berdiri di belakang beliau. Beliau membaca bacaan lalu ruku, dan orang-orang pun ikut ruku di belakangnya. Selanjutnya, beliau mengangkat kepala beliau, kemudian beliau kembali dengan melangkah ke belakang hingga bersujud di tanah. Setelah itu, beliau kembali lagi ke mimbar, lalu membaca bacaan, kemudian ruku, lalu mengangkat kepalanya. Selanjutnya, beliau kembali melangkah ke belakang hingga beliau bersujud di tanah. Demikian seterusnya. Abu Abdullah menceritakan bahwa Ali bin Al-Madini bercerita, aku pernah bertanya kepada Ahmad bin Hambal mengenai hadis ini, maka dia menjawab, melalui hadis ini saya bermaksud menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW menempati tempat yang lebih tinggi daripada orang-orang. Juga didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah terjatuh dari tempat kudanya sehingga betis atau pundak beliau terluka. Lalu beliau bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istri-istrinya selama 1 bulan. Maka beliau duduk di atas bilik miliknya yang tangganya terbuat dari batang pohon. Lalu beliau didatangi oleh para sahabatnya. Mereka datang dengan maksud menjenguk beliau. Beliau pun mengerjakan sholat bersama mereka sambil duduk, sedangkan para sahabat berdiri. Setelah mengucapkan salam, beliau bersabda, Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, fa idza kabbara fakabbiru. Wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu fa in shalla qa'iman fasallu qiyaman.
Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian. Jika dia ruku, rukuklah kalian. Jika dia bersujud, bersujudlah kalian. Jika dia sholat sambil berdiri, sholatlah kalian sambil berdiri. Di dalam kedua hadis di atas, terdapat pengertian yang membolehkan peninggian sedikit tempat imam atas tempat makmum jika hal tersebut memang diperlukan. Adapun hadis Abu Mas'ud, Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mengimami orang-orang di kota Madain di atas dukkan. Kemudian Abu Mas'ud memegang bajunya seraya menariknya. Setelah selesai dari sholatnya, dia berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa mereka dilarang untuk melakukan hal itu?" Dia menjawab, "Ya, dan aku mengingatnya ketika engkau menarikku." Nah, coba dibaca catatan kaki yang Madain dan Dukkan itu apa? Catatan kaki 308. Madain adalah sebuah kota kuno di atas sungai Tigris di Baghdad. Catatan kaki 309. Ad-Dukan berarti dikkah, yaitu sebuah tempat yang tinggi yang biasa digunakan untuk duduk di atasnya. Terus. Juga hadis Hudzaifah mengenai kisah Ammar bin Yasir, bahwa Hudzaifah memegang kedua tangan Ammar lalu menurunkannya dari sholatnya di atas tempat yang lebih tinggi. Ammar pun menurutinya. Ketika Ammar telah usai dari sholatnya, Hudzaifah berkata kepadanya, "Tidakkah kamu mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Idza ammar rajulul qaum fala yaqu fi makanin arfa'a min maqamihim.' Jika seseorang mengimami suatu kaum, hendaklah dia tidak berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat mereka atau yang semisalnya." Kedua hadis di atas dan yang semakna dengan keduanya menunjukkan dimakruhkannya mempertinggi tempat imam lebih tinggi daripada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan penggabungan dari berita-berita yang ada. Allahu a'lam. Penulis pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, dimakruhkan meninggikan tempat imam dibanding tempat makmum terlalu tinggi, sedangkan tidak bermasalah jika peninggian tersebut hanya sedikit. Demikian menurut Ahmad dan sekelompok ulama. Barangkali hikmah dalamnya, wallahu a'lam, karena hal itu dapat memberikan pengaruh pada diri imam. Di antara bentuk tawadhu adalah imam sholat bersama para makmum dengan posisi yang sama dengan mereka. Adapun demikian itu, jika hal tersebut atau peninggian mimbar maksudnya memang tidak dibutuhkan. Adapun jika hal itu memang dibutuhkan, seperti karena banyaknya orang sehingga diperlukan agar imam terlihat, maka hilanglah kemakruhannya. Jika bersama imam terdapat beberapa barisan, maka hilanglah kemakruhannya. Adapun peninggian tempat makmum, hal itu tidak dimakruhkan sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang pada sholat Jumat di lantai 2. Yang dimakruhkan hanya pada imam, tetapi jika peninggian tempat itu dimaksudkan untuk memberi pelajaran dan bimbingan, hukum makruh tidak lagi berlaku. Ya. Ada satu paragraf lagi, coba. Jika bersama imam yang menempati posisi tinggi itu terdapat beberapa barisan makmum, larangan itu pun hilang sehingga tidak ada dosa dan kemakruhan. Hal ini karena pada posisi seperti itu dia tidak menyendiri di tempatnya, maka pada saat itu para makmum sholat bersamanya, imam di atas dan di bawahnya. Beri catatan dekat situ, contoh masjid yang imamnya di lantai 2. Yang tempat imam dan soft pertama itu di lantai 2. Kita dapati ada sebagian masjid yang masjid ini basementnya itu lebih rendah daripada jalan raya. Sehingga imam bukan berada di basement tapi berada di atas. Jadi apabila di belakang imam, maka sambungan masjidnya adalah ke basement, bukan ke lantai 2. Bisa dibayangkan? Misalnya nih, Masjid BDI anggaplah mau dibikin lantai 2, maka yang paling memungkinkan adalah imam tetap di tempat kita kajian ini, sedangkan apabila tempatnya full, maka sambungannya pasti ke lantai 2.
Tapi bagaimana kalau ternyata misalnya kayak di mana ya? At-taqwa. Oke, at-taqwa. Dari luar misalnya naik ke atas. Itu lantai atasnya. Dan imamnya ada di lantai atas itu. Sedangkan mungkin perempuan kah atau mungkin pertambahan jamaahnya yang membludak berada di bawah. Saya tidak tahu Masjid Darussalam yang di Strat 3 itu kayak gitu nggak ya? Begitu juga. Nah itu kan imamnya berada lebih tinggi daripada makmum. Tetapi di belakang imam itu banyak makmum yang lain. Maka ini tidak masuk dalam pembahasan. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah imam tempatnya tinggi dan dia sendiri di situ. Bisa dipahami? Makanya di paragraf terakhir dikatakan amma idza kana ma'al imami fil makanil murtafi' ba'du as-sufuf minal ma'mumin zalal mana'. Adapun apabila tempatnya imam di belakangnya ya ada beberapa sof dari kalangan makmum, maka ini tidak termasuk dalam larangan. Hilang larangannya dan tidak ada makruh di situ. Jadi dalam sebagian masjid-masjid yang 2 lantai, apakah imamnya di lantai 1, kemudian makmumnya di lantai 2, seperti di Namiroh? Ataukah imamnya di lantai atas, atau di lantai yang sejajar dengan jalanan, kemudian makmumnya di basement, itu semua tidak ada masalah. Di sini yang menjadi permasalahan adalah imam punya tempat tersendiri dan dia sendirian di situ, lebih tinggi daripada makmum. Nah, kita mulai dari awal. Saya jelaskan secara global. Jadi ada beberapa riwayat, sebagian riwayat ini seolah-olah menyatakan boleh-boleh saja imam berada di tempat yang lebih tinggi. Dan ada beberapa riwayat yang lain yang seolah-olah imam itu tidak boleh lebih tinggi. Di antara riwayat yang seolah-olah memperbolehkan imam punya tempat khusus lebih tinggi, seperti contohnya di Islamic Center, di mana imam punya panggung, adalah perbuatan Nabi SAW yang beliau pernah sholat di atas mimbar kecuali sujudnya. Nabi berdiri di atas mimbar, ruku di atas mimbar, tapi untuk sujud nanti beliau mundur ke belakang. Berarti kan beliau berada di atas sebuah tempat yang lebih tinggi daripada makmumnya dan dia sendiri di situ. Perbuatan Nabi menunjukkan bolehnya. Begitu. Ada riwayat yang lain, tadi kita baca 2 riwayat. Di antaranya adalah perbuatan Hudzaifah yang pernah mengimami di sebuah dukkan. Dukkan ini kalau kita belajar bahasa Arab, biasanya dinamakan toko. Ya. Di mana kamu beli? Aina ishtarita hadza? Di mana kamu beli ini? Fi dukkan. Di sebuah toko. Tapi dukkan di dalam riwayat ini maksudnya adalah sebuah tempat panggung kecil yang biasa dipakai untuk duduk lebih tinggi daripada tempat berdiri. Nah, pernah Hudzaifah, sahabat Nabi, mengimami orang-orang di atas dukkan, di atas panggung kecil. Lalu bajunya ditarik oleh Abu Mas'ud. Ya. Lalu ditanya, apa kamu tidak ingat bahwa Nabi itu melarang kita sholat lebih tinggi daripada makmum? Maka Hudzaifah mengatakan, iya saya ingat dan ketika kamu tarik baru saya ingat. Sebaliknya Hudzaifah pernah melakukan yang sama kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pernah sholat dengan mengimami orang-orang di atas tempat yang lebih tinggi. Setelah selesai, maka Hudzaifah bertanya, alam tasma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza amma ar-rajulu al-qauma fala yakum fi makanin arfa' min maqamihim. Ammar, apakah kamu tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berkata, jika seseorang mengimami suatu kaum, maka janganlah dia berdiri di atas tempat yang lebih tinggi daripada makmumnya. Perkataan Nabi ini menunjukkan bahwa imam tidak diperkenankan punya panggung sendiri. Riwayat yang pertama, di mana Nabi sholat di atas mimbar dan mengimami dari atas mimbar sendirian, seolah-olah
seolah-olah membolehkan. Riwayat Hudzaifah yang mengingatkan Ammar bahwa Nabi pernah melarang orang untuk mengimami di tempat yang lebih tinggi, seolah-olah melarang. Dua riwayat ini, ya, ketika kita logikakan dan dia sepertinya bertentangan, maka di situ butuh untuk mendalami kedua riwayat-riwayat ini dengan kaidah-kaidah usul. Para ulama kita mengatakan selama riwayat-riwayat itu sahih dari Rasulullah SAW, maka tidak mungkin riwayat itu bertentangan lalu kemudian menghasilkan, misalnya kita mengatakan oh Nabi itu pelin-pelan. Pasti ada cara untuk menjamak. Kalaupun tidak ada cara untuk menjamak, maka bisa ditentukan tarikhnya. Nanti akan dilihat mana yang nasikh, mana yang mansukh. Ya, dan ini butuh belajar ilmu usul fiqih. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan begini, perbuatan Nabi khusus buat Nabi. Karena Nabi SAW yang mempraktekannya dan itu tidak pernah dicontoh oleh yang selain beliau. Adapun yang selain Nabi maka tidak boleh melakukan hal itu. Ada lagi yang mengatakan Nabi SAW sholat di atas mimbar, itu mimbarnya tidak begitu tinggi. Sedangkan yang dukan yang dipakai oleh sahabat tadi, mungkin itu terlalu tinggi. Harusnya, kalaupun naik, itu tidak boleh terlalu tinggi. Ada lagi yang mengatakan hukumnya cuma makruh. Karena Nabi pernah melarang, tapi Nabi pernah melakukan, berarti maksudnya bukan larangan mutlak, melainkan makruh saja. Ada yang mengatakan makruh ini dikarenakan kalau imam punya tempat sendiri itu akan membuat dirinya itu bangga pada dirinya. Ya. Wallahu a'lam, bisa dibaca di catatan kaki nomor, kalau di saya ada kata-kata ikhtilafal ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah imam punya tempat yang lebih tinggi dari makmum. Catatan kaki nomor berapa? 313. Coba dibaca. Nanti riwayat-riwayat tadi menghasilkan ikhtilaf berikut ini. Silakan. Catatan kaki 313. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang masalah tingginya tempat imam atas tempat makmum. Ada yang menyatakan bahwa peninggian tempat imam melebihi tempat makmum itu secara mutlak dilarang. Adapun salat Nabi SAW di atas mimbar, ada yang mengatakan bahwa beliau melakukan hal tersebut dengan tujuan mengajar. Iya. Pendapat pertama mengatakan bahwa larangan Nabi untuk seorang menjadi imam dengan tempat yang lebih tinggi daripada makmum itu larangan mutlak. Intinya kalau bahasa kita tuh pokoknya tidak boleh imam lebih tinggi dari makmum yang dia punya tempat sendirian di situ. Kalau ada yang bertanya, loh, bukankah Nabi dulu pernah mengimami naik di atas mimbar? Maka jawabannya, di sini jawabannya, wa amma salatuhu sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbari faqila innahu innama fa'ala dzalika li ghairi ta'lim. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok Nabi pernah mengimami orang di atas mimbar? Maka jawabannya, Nabi sengaja melakukan ketika itu dalam rangka untuk pengajaran. Adapun kita di zaman sekarang, metode pengajarannya bukan seperti Nabi. Bukan dengan mempraktekannya lalu orang mengikutinya, tetapi lewat kajian-kajian atau ta'lim. Begitu. Maka kalau di zaman dahulu misalnya orang tidak tahu bacaannya apa di sholat zuhur, Nabi pernah memperdengarkan bacaannya supaya orang tahu apa yang dibaca. Begitu juga Umar bin Khattab pernah menyengaja untuk memperdengarkan suara di sholat zuhur. Tujuannya untuk mengajarkan orang-orang. Adapun di zaman sekarang misalnya ada ustadz sholat zuhur suaranya sengaja dikeraskan, malah nanti orang bilang subhanallah meskipun tujuannya untuk pengajaran. Jadi kalau kita di zaman sekarang mungkin kalau mengajarkan orang sholat bukan dengan metode dipraktekkan di tempat dengan menyelisihi pakemnya, misalnya dengan mengeraskan bacaan sholat zuhur, atau sengaja ada ustadz tolong ini mimbarnya dibalik,
nanti saya mau sholat zuhur biar saya naik mimbar turun mimbar sebagaimana Nabi. Malah nanti bikin orang bingung dan malah jadi fitnah. Maka kembali ke pendapat pertama, imam punya tempat sendiri sebagai panggung, itu dilarang. Adapun perbuatan Nabi dulu di atas mimbar, tujuannya adalah untuk pengajaran. Ini pendapat pertama. Pendapat berikutnya? Ada juga yang berpendapat bahwa sholat di tempat yang tinggi hanya merupakan bagian keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kedua mengatakan menjadi imam dan punya tempat tersendiri yang lebih tinggi dari makmum hanya untuk Nabi. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga? Ada juga yang berpendapat lain, yaitu bahwa yang demikian itu sama sekali tidak dimakruhkan karena hadis tersebut dhaif. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak ada kemakruhan sama sekali. Bila imam punya panggung sendiri, maka itu boleh. Alasannya karena hadis-hadis yang melarang ini bukanlah hadis yang sahih. Ya, lanjut. Yang benar adalah bahwa yang dimakruhkan itu adalah meninggikan tempat imam secara berlebihan, sedangkan peninggian tempat imam sekedarnya saja, maka tidak ada masalah. Ya. Ada pendapat yang lain sebagaimana disebutkan penulis, was-shawabu anna alladhi yukrahu huwa al-irtifa'u al-katsir. Ammal yasir fala ba'sa bih. Yang dilarang, yang dimakruhkan itu adalah apabila imam ini punya panggung yang terlalu tinggi. Adapun ditinggikan sedikit saja, maka ini tidak mengapa insya Allah. Sebagaimana Nabi pernah berdiri di atas mimbar dan mimbar itu tidak begitu tinggi. Bisa dipahami? Maka kalau kita lihat di sini lalu kemudian kita tanzil masalah ini kepada apa yang kita lihat seperti panggung imam di Islamic Center, maka kalau ngikuti pendapat yang terakhir, maka itu tidak mengapa insya Allah. Begitu. Adapun misalnya nih BDI, anggap aja imamnya itu di atas yang mika ini lah. Gitu. Misalnya dibikinkan tangga, ya kan, di atas mimbar ini, di atas mikanya, ada imamnya sendiri. Maka ini terlalu tinggi, karena jelas Nabi SAW tidak mungkin setinggi itu, karena Nabi hanya mengimami di atas mimbar. Mimbarnya Nabi berapa? Berapa anak tangganya? Paling 3. Maka ini kalau terlalu tinggi, seperti ada cekungan tersendiri, ada jalan naik ke atas. Jadi imam itu di atas kepalanya makmum dan dia sendiri di situ, maka ini yang dimakruhkan. Sekali lagi, adapun lantai 2, nanti kalau ada yang bertanya, lah Ustadz, bukankah kalau di at-taqwa itu imamnya lantai 2, itu bukan lagi di atas kepala, di atas lantai yang lebih tinggi lagi. Maka jawabannya apa? Apa tadi? Yang tidak diperbolehkan itu adalah sendirian. Adapun imam sholat di tempat yang lebih tinggi, tapi di belakangnya ada banyak makmum, seperti di lantai 2, atau makmumnya di basement, maka ini tidak masuk dalam pembahasan. Pembahasan kita ini adalah berkenaan dengan imam punya tempat tersendiri lebih tinggi dari makmum dan terlalu tinggi. Kembali ke paragraf yang belum terbaca, silakan. Peninggian tempat sholat makmum di atas imam tidaklah menjadi masalah. Misalnya, makmum sholat di tempat yang tinggi atau di tempat yang lebih tinggi daripada imam. Dan itu jika dia, makmum, tidak sendiri. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah sholat di atas atap masjid mengikuti sholat imam. Bagaimana kalau sebaliknya, yang lebih tinggi itu makmumnya? Adapun yang lebih tinggi itu makmumnya, maka tidak mengapa. Sebagaimana imam di Namiroh misalnya. Imam ada di bawah, makmum sholat Jumat ada di atas. Maka ini jelas tidak mengapa. Karena Abu Hurairah pernah sholat menjadi makmumnya Nabi dan dia berada di atas atapnya masjid. Tapi dengan catatan tidak boleh sendirian. Adapun misalnya sholat apa ya? Kalau sholat Jumat kan ramai mungkin lantai atas. Tapi misalnya sholat zuhur, di bawah itu masih banyak yang kosong. Tapi ada yang mau, aku di atas saja sendirian.
Maka ini tidak diperbolehkan. Ini dianggap memisahkan diri dari jamaah. Dan sudah berlalu pembahasan beberapa pertemuan yang lalu, di antara kesempurnaan di dalam berjamaah adalah dekatnya makmum dengan makmum. Adapun sholat sendiri di lantai 2 padahal di bawah masih banyak, maka ini malah bisa jadi membatalkan sholat berjamaahnya buat dia. Lanjut. Selain itu juga karena adanya beberapa athar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Hasan al-Basri. Jika makmum berada di atas imam dengan ketinggian yang berlebihan, yakni berada dalam ketinggian di atas 300 hasta sehingga dia tidak dapat mengetahui aktivitas imam, maka menurut kesepakatan hal tersebut dilarang. Tetapi jika kurang dari jarak tersebut, hal tersebut diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Menurut hukum pokoknya, hukum pokok ini diperkuat dengan tindakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan tidak ada yang menyalahkannya. Ya. Bagaimana kalau makmumnya itu tinggi bahkan terlalu tinggi? Kata penulis, amma idza kanal mu'tam fawqal imami wa kana irtifa'u irtifa'an mufritan bihaitsu yakunu fawqa 300 dhira'in. Bagaimana kalau seandainya makmum ini lebih tinggi daripada imam dan sangat-sangat tinggi daripada imam sehingga dia tidak mengetahui bagaimana gerakan imam. Seperti makmum berada 300 hasta di atas imam. Coba satu hasta seperti apa? Gini, satu hasta. Seperti apa satu hasta? Mulai dari jari tengah, ujung jari tengah sampai siku, itu satu hasta. Ini satu hasta. Mulai dari ujung jari tengah sampai dengan siku. Lalu 300 ke atas. Ada yang bisa kasih contoh kayak apa itu? Ada towernya. Ada bisa kasih contoh? Ada contoh yang mudah. Di mana makmum 300 hasta di atas imam. Satu hasta mulai dari jari tengah sampai dengan siku. Nah, ukur kira-kira 300 kayak apa tingginya? Hah? Iya, contohnya seperti apa? Seperti Tower Zamzam. Misalnya Imam Masjidil Haram, semoga antum ke sana semua nanti kapan-kapan yang belum pernah dan yang sudah pernah semoga Allah mudahkan ke sana lagi. Imamnya di bawah di Masjidil Haram. Makmumnya kebetulan nginap di hotel Pullman Zamzam. Lantai paling atas. Ya, itu lebih dari 300 hasta. Dia buka jendela. Sebagaimana kalau di zaman sekarang ada P9, di Zamzam Tower ada lantai P9. Itu orang-orang suka berjamaah di situ. Orang-orang suka jamaah di situ dengan membuka jendela kah atau menggunakan memanfaatkan speaker. Karena kalau di area Zamzam itu kamar-kamarnya semua ada speaker yang kalau azan Masjidil Haram, azan juga itu speaker. Live gitu. Ya, nanti kalau imamnya bertakbir, misalnya buka jendela, tinggal buka jendela, kedengaran. Dan mereka berada di atas itu menjadi makmum, Imam Masjidil Haram di bawah. Ya. Di sini dikatakan, apa tadi katanya? Coba diulang. Yakni berada dalam ketinggian di atas 300 hasta sehingga dia tidak dapat mengikuti aktivitas imam, maka menurut kesepakatan hal tersebut dilarang. Kalau dia tidak bisa mengetahui bagaimana aktivitas imam, maka menurut ijma' ulama itu dilarang. Nah sekarang masalahnya ada pengeras suara. Boleh dicatat di dekat situ. Bagaimana kalau ada pengeras suara, bahkan ada TV-nya. Bahkan ada TV-nya. Maka di sini ada perbincangan di kalangan ulama kontemporer tentang orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram dan mereka tidak mau turun ke Masjidil Haram melainkan hanya memanfaatkan speaker
lalu kemudian mereka membuka jendela atau berada di P9 dan mereka meniatkan diri sebagai jamaah atau sebagai makmum. Sebagian ulama ada yang menganggap itu boleh. Alasannya karena adanya speaker itu membantu mereka untuk mengetahui gerak-gerik imam. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh dikarenakan tidak ada persambungan soft. Tidak ada persambungan soft. Berbeda kalau mereka turun, begitu turun dari lift, masuk ke mall, di Zamzam Tower, ternyata di situ sudah banyak jamaah. Lah ini mereka di kamar. Pada dasarnya mereka bukanlah seorang makmum, karena tidak ada persambungan soft. Sebagian lagi mengatakan, sudah selayaknya mereka turun, apalagi mereka diberikan oleh Allah kemudahan untuk punya hotel yang di dekat dengan Masjidil Haram, maka syukuri itu dengan cara turun. Bukan mensyukurinya dengan cara malah sholat di kamar. Orang yang hotelnya jauh-jauh saja, mereka berusaha untuk mendatangi agar bisa mendekat ke Masjidil Haram. Ada orang yang tinggal turun lift saja 2 kali, dari kamar menuju ke lobi turun ke mall, lalu kemudian tidak mau turun, padahal dia laki-laki, dan hanya memanfaatkan speaker, maka ini terlalu. Al-kulihal sebagian ulama membolehkan ya. Sebagian ulama membolehkan. Saya pribadi kalau saya ditanya, Ustadz, bagaimana kalau kita ke P9 aja? Saya pasti larang jamaah saya. Saya pasti larang. Karena saya meyakini harus ada persambungan soft. Dan di P9 itu tidak ada persambungan soft. P9 itu apa sih? P9 itu gini teman-teman. Kalau kita masuk ke Zamzam Tower, itu 0, itu lantai dasar. Nanti ada P1 naik, P2, P3. P3 itu food court. Nanti ada P4, P5, sampai P9. Nanti P11 itu lobby hotel-hotel. Nah P9 itu ada musola. Di situ banyak orang yang sholat mengikuti imam Masjidil Haram. Dan di situ area perdebatan. Ada yang bolehkan, ada yang menyatakan tidak boleh, ada yang di situ menyatakan sah, ada yang menyatakan tidak sah, dan seterusnya. Maka daripada masuk dalam area perdebatan, mendingan turun ke 0. Turun ke area mall, keluar sedikit, nanti kita dapati persambungan soft. Gitu. Lanjut. Berikutnya adalah masalah mihrab. Ada yang menyatakan bahwa dimakruhkan bagi imam masuk ke dalam ruangan lingkar yang biasa disebut mihrab, berdasarkan beberapa athar yang diriwayatkan berkenaan dengan hal tersebut. Di paragraf berikutnya, masalahnya bukan lagi masalah tempat yang lebih tinggi sendirian, tetapi mihrab sebagaimana yang ada di masjid-masjid kaum muslimin. Contohnya di BDI ini. Ini ada cekungan ke dalam, kemudian imam berada di situ sendirian. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah posisinya imam itu tidak kelihatan dari soft depan yang agak-agak ke kanan dan ke kiri. Ya atau tidak? Teman-teman yang berada di depan, di soft 1, bagian sana pasti tidak tahu imam gerakannya seperti apa. Sebagian lagi ada yang mengatakan masalahnya sekarang kan sudah ada mikrofon. Imam itu tidak perlu terlihat bagaimana bentuk gerakannya, terdengar dari suaranya. Kalau dia bilang sami Allahu liman hamidah, itu pasti dia i'tidal. Begitu. Dan ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Coba dibaca. Ada yang menyatakan bahwa dimakruhkan bagi imam masuk ke dalam ruangan lingkar yang biasa disebut mihrab, berdasarkan beberapa athar yang diriwayatkan berkenaan dengan hal tersebut, seperti dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan beberapa ulama salafus salih lainnya. Selain itu, jika imam masuk ke dalam mihrab, maka dia akan tertutup dari pandangan sebagian makmum sehingga mereka tidak melihatnya kalau dia melakukan kesalahan dalam ruku atau sujud. Jika mihrab itu tidak menghalangi pandangan terhadap imam, hal itu tidak dimakruhkan. Demikian juga jika hal itu memang dibutuhkan oleh imam karena banyaknya jamaah sehingga penuh sesak, maka dia dibolehkan maju sedikit dan masuk ke dalam mihrab. Ya. Mihrab ini termasuk di antara yang diperselisihkan para ulama kita. Ada yang mengatakan yang tepat itu adalah membangun masjid tanpa mihrab. Karena memang di zaman Nabi SAW tidak ada mihrabnya. Ada lagi yang mengatakan di zaman sekarang kita kaum muslimin sudah banyak dan butuh misalnya sound system.
Sementara sound system kalau hanya ditaruh di luar, tidak ada ruangan sound system, khawatir nanti hilang. Maka sebagian kaum muslimin ada yang memandang kebutuhan mihrab. Kenapa? Karena imam kan pakai mic. Kalau sound systemnya di belakang, imamnya di depan, itu berarti butuh kabel begitu panjang. Untuk pakai mic kabel. Untuk mengatur keras dan volume suara. Untuk mengatur toa dan lain-lain, itu butuh ruangan seperti yang ada kita lihat di BDI ini. Jadi sebagian memandang kemaslahatan sound system. Sebagian ulama, karena mereka mengatakan yang lebih tepat adalah membangun masjid itu tanpa mihrab, maka mereka lebih suka kalau imam itu tidak di dalam mihrab. Di antara alasannya adalah supaya gerak-gerik imam itu terlihat. Jadi kalau imamnya salah, bisa ketahuan. Sebagian lagi memandang, bukankah di belakang itu ada beberapa orang, yang di beberapa orang ini bisa memandang, sehingga yang di ujung-ujung kanan dan kiri tidak punya kebutuhan untuk mengetahui gerak-gerik imam, karena dia bisa berpedoman kepada gerak-gerik orang yang lebih ke arah tengah. Bisa dipahami ya? Orang yang semakin ke tengah kan semakin tahu gerakan imam. Kita yang di sayap kanan, di sayap kiri yang lebih jauh, tidak perlu sampai tahu bagaimana posisi imam. Kita cukup berpedoman pada kanan dan kiri kita yang semakin mendekat ke arah imam. Dan itu sudah cukup. Jadi kalaupun imamnya berada di mihrab, kita tetap bisa tahu gerakan imam. Ala kulli hal, ini ada ikhtilaf ulama. Di sini penulis mengatakan tidak apa-apa. Wa kadzalika idza ihtaja ilaihi al-imamu likathratil ziham. Tidak apa-apa kalau imamnya itu masuk ke dalam mihrab misalnya dikarenakan banyaknya makmum, karena padatnya manusia. Saya ingat dulu waktu kita kajian di sini tahun-tahun 2000, pokoknya sebelum kita pandemi, ya, sehingga BDI kemudian membuat area area samping ini, sayap ke kanan, kemudian dibikinkan panggung ke belakang, karena kalau kajian hari Ahad dulu orangnya begitu ramai, sehingga kadang-kadang imam ini maju, dia di depan, kemudian ada beberapa orang sholat di belakangnya di dalam mihrab. Dulu imam maju ke depan, di dalam mihrab ada beberapa orang jamaah, itu dijadikan shaf satu, karena memang begitu padatnya kaum muslimin. Maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Saya pribadi kalau saya ditanya, saya lebih condong masjid punya mihrab apabila memang punya kebutuhan, tidak apa-apa. Saya juga lebih condong pendapat yang mengatakan imam apabila dia masuk sedikit karena memang kebutuhannya demikian, maka tidak mengapa, dikarenakan orang-orang di belakangnya juga banyak yang bisa melihat gerak-gerik imam. Apalagi mihrab-mihrab di zaman sekarang juga tidak begitu kecil. Seperti ini kan, mihrabnya kan besar. Ini mungkin ada 7 orang di belakang imam bisa lihat gerak-gerik imam. Kalau dia salah bisa ada yang memberikan tasbih. Subhanallah. Yang di ujung-ujung tidak perlu melihat. Lagi pula dimakruhkan makmum pengen lihat. Noleh begitu kan, ngelihat tidak boleh juga. Ya, dimakruhkan. Allahu a'lam bishawab. Di nomor 5 ini panjang. Ya. Dan nomor 5 ini banyak turunan dan contohnya. Jadi saya pikir kita cukupkan dulu. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan manusia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama MIA. Dengan belajar di MIA, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Jemaah yang dirahmati Allah, saya ringkaskan ulang apa yang kita bahas tadi. Ada riwayat Nabi SAW pernah mengimami di atas mimbar.
Ini menunjukkan seolah-olah Nabi memperbolehkan mengimami di atas tempat yang lebih tinggi dan sendirian di situ. Ada riwayat sebagian sahabat mengingkari perbuatan sebagian sahabat yang lain yang mengimami di atas tempat yang lebih tinggi, karena Nabi pernah mengatakan, jika seseorang mengimami suatu kaum, maka janganlah ia berdiri di tempat yang lebih tinggi. Jadi ada dua riwayat, seolah membolehkan, seolah melarang. Dari beberapa riwayat yang bertentangan ini, sebagian ulama ada yang mengatakan, pertama, dilarang mutlak untuk punya tempat tersendiri bagi imam. Adapun perbuatan Nabi yang berada di atas mimbar itu hanya untuk sekedar pengajaran. Adapun di zaman sekarang tidak membutuhkan pengajaran seperti itu, melainkan dengan ta'lim, dengan kajian atau majelis ilmu. Adapun kalau menggunakan prakteknya Nabi, maka khawatirnya malah jadi fitnah. Kemudian ada yang mengatakan boleh mutlak karena Nabi pernah melakukannya. Sedangkan yang melarang itu hadisnya dhaif. Ada yang mengatakan itu keistimewaan Nabi. Jadi hanya Nabi yang boleh punya tempat lebih tinggi sebagai imam. Ada lagi yang mengatakan yang tidak diperbolehkan itu adalah kalau terlalu ekstrim tingginya. Seperti misalnya tadi saya gambarkan Masjid BDI bikin tangga ke atas, lalu kemudian punya cekungan tersendiri buat imam. Adapun naik misalnya cuma 30 cm, sebagaimana yang kita lihat di Islamic Center Balikpapan, maka ini insya Allah tidak mengapa. Kemudian masalah mihrab, ini ada ikhtilaf ulama. Tadi belum dibacakan di catatan kaki nomor 321, supaya cepat saya bacakan. Kata penulis, ada perbedaan pendapat tentang imam sholat di mihrab, ruangan seperti yang ada di belakang saya. Ada yang berpendapat itu dimakruhkan. Ada juga yang mengatakan itu tidak dimakruhkan. Ada yang berpendapat bahwa itu malah disunnahkan. Dan titik perbedaannya terletak pada apakah mihrab itu dibutuhkan atau tidak. Jika dibutuhkan, seperti karena sempitnya ruangan, adapun zaman sekarang tadi saya bilang karena faktor mengamankan sound system yang merupakan aset masjid, maka makruhnya hilang, alias tidak mengapa. Tapi kalau mihrab ini tidak dibutuhkan, maka pada dasarnya ini adalah sesuatu yang dimakruhkan. Dan saya memperhatikan untuk di masjid-masjid sekarang, mihrab itu kebutuhannya adalah pengamanan aset masjid berupa sound system. Ada pertanyaan? Masih ada 7 menit. Saya dari sini sampai ke sana nggak balik lagi. Di BDI ini kan kalau hari Lebaran selalu dia di atas sini. Jadi tangganya ada 2 atau 3. Dia di situ imamnya. Apakah boleh ya? Imamnya di belakang. Kalau di sini sholat Id, imam itu diberikan panggung, kira-kira naik 2 tangga lah. Apakah diperbolehkan? Jawabannya kembali ke ikhtilaf tadi. Sebagian ulama melarang, sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi mengatakan itu khusus buat Nabi, sebagian membolehkan kalau tidak begitu tinggi. Kalau saya ditanya, keyakinan saya 2 anak tangga, tidak masalah. Seperti di sholat Id. Di situ ingin diletakkan mimbar supaya imamnya ketika khutbah kelihatan. Dan supaya di situ juga sekalian diletakkan sajadah. Itu kan Pak biasanya. Insya Allah tidak apa-apa. Makanya yang saya contohkan yang ekstrim seperti BDI di Mikanya ini. Ini ada tangga naik ke atas, imamnya sendirian di situ. Jadi begitu kita masuk pintunya, wah imamnya di atas dan sendirian. Adapun yang dikerjakan kaum muslimin di sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, kadang dibikinkan semacam tenda, khawatir misalnya hujan supaya makmumnya kabur enggak apa-apa lah. Tapi kalau khotibnya kabur juga kan bubar nanti sholat Idnya. Ya. Maka dibikinkan tenda-tendanya, kemudian dibikinkan panggung mungkin 2 naikkan, maka tidak mengapa insya Allah. Kalau makmumnya ada yang tinggi, ada yang pendek, bagaimana juga? Makmumnya di sana? Iya, ada yang tinggi, jadi papan itu ada juga yang di bawah. Oh, makmumnya juga ada di belakangnya imam? Ya. Nah, jadi di panggung ini di atasnya ada imam dan ada beberapa makmum? Iya, panggungnya lagi. Tidak apa-apa. Tadi sudah disebutkan,
Yang dimasalahkan adalah bila imam berada di tempat tinggi sendirian. Bila imam tempatnya tinggi, di belakangnya ada beberapa makmum, boleh. Itu tidak masuk dalam larangan. Gitu ya. Coba tinggal 3 menit. Ustaz, ada pengalaman perjalanan keluar kota daerah Kalimantan, itu tempat imamnya itu memang tidak tinggi, hampir sejajar dengan seperti ini, cuman dia di pagar keliling, Ustaz. Jadi kalaupun imam yang melangkah itu pun dia melangkah naik. Lompat ke pagar. Ya, ada pagarnya itu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Masjid apa itu? Imam. Ada jalan ke Bontang, Ustaz. Ya, ada jalan ke Bontang. Di situ ada imam, bukan punya tempat lebih tinggi, punyanya pagar dia. Jadi kalau dia mau keluar, dia bakal lompat pagar. Nggak tahu saya. Setinggi lutut, Ustaz. Setinggi lutut pagarnya? Ngelilingin imamnya itu. Nggak tahu. Nggak pernah lihat juga. Aneh ya. Tapi nggak tahu saya. Mana tadi? Coba. Imam sholat Jumat di Masjid Polres. Imamnya maju depan. Dia juga ada jamaah pula, makanya setelah itu jangan sebut Polresnya, ditangkap nanti saya. Ada masjid lah gitu ya. Sholat Jumat, imamnya agak maju depan di mihrab. Di belakangnya imam masih ada makmum. Di sebelahnya imam ruang sound system. Di situ ada juga makmum yang lain. Sahkah si makmum-makmumnya itu? Sebenarnya belum masuk. Bahasanya di bab setelah ini adalah masalah sah atau tidak makmum terpisah dinding dengan imam. Cuman karena waktunya tidak cukup, jadi makanya kita tidak bahas. Ada bahasan bagaimana kalau imam dan makmum terpisah dinding. Jangankan mihrab ini, seperti ini. Di masjid ini, kalau seandainya ada yang sholat di luar dinding ini, sah tidak mereka di luar sana? Tapi belum masuk bahasan, jadi kita tunda saja. Masih ada? Tidak ada sudah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.